Indonesia sebagai negara agraris. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Mengutip dari kompas.com dengan judul artikel, Indonesia sebagai negara agraris apa artinya? Agraris merupakan sektor bidang pertanian. Indonesia bukan hanya sebagai negara maritim. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam baik di darat maupun perairan. Pertanian bisa dikatakan menjadi sektor yang diandalkan bagi negara agraris. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Revi Damayanti, NIM 182314027, mahasiswi program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma, akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan pertanian di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas ada 5. Yang pertama pendahuluan, kedua perkembangan terkini, ketiga tantangan dan solusi, keempat prospek, dan nanti ditutup dengan ringkasan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pertanian adalah kegiatan mengolah sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Untuk definisi sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Untuk definisi industri pertanian adalah suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Industri pertanian adalah industri yang mengolah dan menghasilkan barang yang mendukung sektor pertanian. Secara mudah, industri pertanian dapat dijabarkan sebagai kegiatan yang memanfaatkan hasil dari pertanian sebagai bahan baku, rancangan, dan menyediakan peralatan atau menyediakan jasa. Berikut merupakan penggolongan industri pertanian dan subsektor pertanian. Industri pertanian sendiri dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP. IPHP memiliki pengertian sebuah industri yang mengolah bahan baku berasal dari pertanian, seperti tanaman, hewan, dan ikan. Contoh sederhana dari industri pengolahan hasil pertanian adalah petani yang mengolah hasil taninya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah. IPHP terbagi menjadi 5 jenis kegiatan, yakni IPHP tanaman pangan, IPHP tanaman perkebunan, IPHP tanaman hasil hutan, IPHP perikanan, dan IPHP peternakan. Yang kedua adalah industri yang memproduksi peralatan dan mesin untuk pertanian atau IPMP. IPMP memiliki pengertian merancang dan membuat sebuah peralatan atau mesin-mesin yang berguna untuk pertanian. IPMP dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, IPMP budidaya pertanian, yang mencakup alat dan mesin pengolahan lahan, seperti cangkul, bajak, traktor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah IPMP pengolahan, yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian, misalnya mesin perontok gabah, mesin penggiling padi, dan mesin pengering. Industri pertanian yang ketiga adalah industri input untuk pertanian. Dalam aspek industri pertanian, industri ini memproduksi sebuah input yang digunakan untuk pertanian. Contohnya adalah pupuk dan pestisida. Industri pertanian yang keempat adalah industri jasa pertanian, atau biasa disebut IJSP. IJSP ini adalah industri yang memiliki proses bisnis yang bergerak di bidang jasa untuk membantu pertanian. IJSP dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, IJSP perdagangan, yang mencakup kegiatan pengangkutan, pengemasan, serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian. Yang kedua, IJSP konsultasi,
meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyek. Yang ketiga adalah IJSP komunikasi, menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya. Yang selanjutnya adalah subsektor dari pertanian. Ada 5. Yang pertama, subsektor tanaman pangan. Yang kedua, subsektor perkebunan. Yang ketiga, subsektor kehutanan. Yang keempat, subsektor peternakan. Dan yang kelima adalah subsektor perikanan. Selanjutnya adalah tujuan dari pembangunan industri pertanian. Yang pertama, meningkatkan hasil dan mutu produksi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar produk yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, peternakan, dan nelayan. Yang keenam, memiliki multiplier effect yang besar karena keterkaitan hulu hilir yang kuat. Yang ketujuh, menciptakan nilai tambah bahan hasil pertanian, solution to achieve agriculture success, dan yang terakhir adalah memperluas dan meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk menunjang pembangunan industri. Lalu, lanjut ke bagian keunikan. Berikut merupakan alasan mengapa pertanian makin digemari sehingga menjadi keunikan dari industri pertanian. Yang pertama, pertanian adalah bisnis. Membicarakan pertanian berarti kita sedang membicarakan bisnis yang menjanjikan. Ini adalah sektor kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tak perlu diuraikan lebih jauh, konsumsi makan kita sudah pasti bersumber dari sektor pertanian dan peternakan. Yang kedua adalah semakin gencarnya ekspor. Kementerian Pertanian sedang aktif mendorong dan membuka peluang ekspor dengan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Usaha ini bahkan sudah membuahkan hasil, yakni ketika Indonesia bisa memasukkan komoditasnya ke negara dengan pasar besar seperti Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat. Adapun komoditas ekspor potensial yang dikirim antara lain buah tropika, padi, jagung, dan olahan ayam. Yang ketiga, keunikannya adalah pertanian adalah sebagai pandangan hidup. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa semua manusia bergantung hidup pada sektor pangan. Manusia dan pertanian benar-benar tak bisa dipisahkan, karena sektor ini bagian dari kehidupan itu sendiri. Keunikan yang terakhir adalah memiliki nilai tambah. Industri pertanian memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat menyediakan keanekaragaman makanan bagi penduduk atau masyarakat secara berkesinambungan yang sesuai dengan daya beli. Pasaran dan permintaan aneka produk olahan cukup luas, bahkan cenderung meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan perkembangan terkini dari sektor pertanian. Indikator makro pertanian meliputi PDB atau Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, NTP atau nilai tukar petani, neraca perdagangan, dan investasi. Pada poin yang pertama akan dijelaskan tentang produk domestik bruto. Di sini terdapat dua grafik. Grafik yang pertama adalah nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto pertanian sempit tahun 2015 sampai 2019. Selama kurun waktu 2015 sampai 2019, PDB pertanian menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDB mencapai 3,6%, naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya tumbuh 3%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penurunan laju peningkatan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. Selanjutnya, grafik yang kedua adalah kontribusi sektor pertanian sempit terhadap PDB nasional tahun yang sama, yakni 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit, subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan terhadap PDB adalah 10,27%.
Pada tahun 2019, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB turun menjadi 9,41%. Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan adanya transformasi perekonomian nasional, yang awalnya didominasi oleh hasil produk primer pertanian dalam arti sempit, bergeser ke sektor lainnya. Poin yang kedua adalah tenaga kerja pertanian. Grafiknya adalah mengenai tenaga kerja pertanian sempit tahun 2015 sampai 2019. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Berdasarkan data dari BPS, penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang. Indikator ketiga ialah nilai tukar petani. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani tahun 2015 dan 2019. Sebelumnya, NTP atau nilai tukar petani merupakan salah satu indikator relatif yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. Sedangkan NTUP atau nilai tukar usaha petani, yakni pemerintah menggunakan NTUP untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan atau penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa untuk proses produksi yang dibeli. NTP sendiri berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP juga bisa sebagai indikasi tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Pada tahun 2019, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor hortikultura, yaitu 2,54%, sedangkan peningkatan terendah pada subsektor peternakan sebesar 0,63%. Sementara itu, penurunan NTP terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar minus 0,15%. Data BPS menyebutkan tahun 2015 nilai NTUP pertanian sempit tanpa perikanan hanya sebesar 107,44 dan secara signifikan meningkat hingga pada tahun 2019 dengan nilai NTUP sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar atau term of trade dari produk pertanian dengan biaya produksi atau profitabilitas mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Lalu indikator keempat adalah neraca perdagangan. Berikut grafiknya merupakan neraca perdagangan pertanian 2015 sampai 2019. Neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan kondisi tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015, surplus neraca perdagangan mencapai 13,55 miliar US dollar, kemudian menurun menjadi 10,79 miliar US dollar pada tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi 16,33 miliar US dollar pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, terjadi penurunan neraca perdagangan sektor pertanian menjadi 10,19 miliar US dollar seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2019, di mana neraca perdagangan hanya surplus 8,59 miliar US dollar. Secara umum, subsektor perkebunan menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan. Indikator yang terakhir atau yang kelima adalah investasi. Grafiknya menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN dan PMA sektor pertanian sempit 2014 sampai 2019. Selama periode 2015 sampai 2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Hal ini
Terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar 12,4 triliun rupiah, meningkat menjadi 29,6 triliun rupiah pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 43,6 triliun rupiah di tahun 2019. Untuk penanaman modal asing atau PMA di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai 28,7 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13,4 triliun rupiah. Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA lebih terfokus pada subsektor perkebunan dibandingkan dengan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Pada periode 2015 sampai 2019, realisasi investasi PMDN dan PMA pada subsektor perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan subsektor tanaman pangan hanya 0,26%, hortikultura 0,16%, dan ternak 4,02%. Sebelumnya sudah dijelaskan perkembangan dari sektor pertanian dengan indikator makro pertanian. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan perkembangan sektor pertanian di masa pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produk domestik bruto pertanian pada kuartal 4 2020 tumbuh sebesar 2,59% secara year on year. Hal ini menunjukkan sektor pertanian masih tetap tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Atau bisa dikatakan, sektor pertanian merupakan yang tumbuh positif selama triwulan 4 2020. Peningkatan sektor pertanian dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya, komoditas tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,47%. Hal ini terjadi lantaran peningkatan luas panen produksi jagung, padi, dan ubi kayu serta terbantu cuaca yang mendukung. Kemudian, komoditas hortikultura juga tumbuh 7,85% karena permintaan buah-buahan dan sayuran selama pandemi COVID-19. Komoditas perkebunan turut mengalami pertumbuhan sebesar 1,13% dengan komoditas berupa kelapa sawit. Peningkatan yang ada ini tidak diikuti komoditas peternakan. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan industri pemotongan hewan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dari 6 besar penyumbang ekonomi terbesar, memang hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha di 2020, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,75%. Untuk lapangan usaha pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, dan lainnya semuanya negatif. Secara rinci, berdasarkan subsektornya, tanaman pangan tumbuh 3,54%, tanaman hortikultura 4,37%, dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33%. Hanya satu subsektor yaitu peternakan yang mengalami minus sebesar 0,33%. Sejak tahun 2019 sampai 2021, ekspor pertanian dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi. Pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tahun 2020 tumbuh sebesar 14,3%. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi dari sektor pertanian. Yang pertama, status dan luas kepemilikan lahan. Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani, serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi.
Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian. Lalu solusi yang diberikan adalah perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi, dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Tantangan yang kedua adalah aspek permodalan, yakni keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian, akses petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain, lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko, tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti. Ketidakmakmuran petani untuk mengakses sumber permodalan formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian. Lalu solusi yang diberikan adalah pemerintah memberikan berbagai fasilitas pembiayaan untuk petani. Yang kedua adalah program KUR atau kredit usaha rakyat dengan kredit bunga yang rendah. Tantangan yang ketiga adalah dampak perubahan iklim atau DPI. Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan ke kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta berkurangnya hasil produksi pertanian. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan perakiraan iklim, serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi, dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim atau SLI, serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Tantangan yang keempat adalah defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis, serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non-tarif barrier, yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global. Lalu, solusi yang diberikan adalah meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk, memperluas pangsa, dan negara tujuan ekspor. Kedepannya, perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas. Dengan memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah, baik dalam skala nasional maupun kerjasama regional. Tantangan yang kelima adalah masalah ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan besar pertanian saat ini. Muldoko, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dalam pembukaan ASEAN Agriculture and Food Forum pada tahun 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Kamis 12 Maret 2020 mengatakan bahwa
Seiring dengan perkembangan industri dan perubahan iklim, lahan pertanian di kawasan Asia terus menyusut. Mengutip data BPS, Muldoko menyebutkan bahwa di Indonesia penyusutan lahan terjadi secara signifikan setiap tahunnya. Menurutnya, hampir 120.000 hektar lahan berubah fungsi setiap tahunnya. Solusi yang diberikan adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah. Tantangan yang keenam adalah kurangnya pemenuhan pangan dan kecukupan gizi. Banyak orang yang berada dalam kondisi tidak aman pangan. ASEAN Development Bank atau ADB menyebutkan bahwa sebanyak 822 juta orang di muka bumi masih berada dalam kondisi tidak aman pangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 517 juta orang atau sebesar 62,89% berada di kawasan Asia dan Pasifik. Solusi yang diberikan adalah ADB telah menetapkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi salah satu dari 7 prioritas operasionalnya hingga 2030, seiring dengan 17 tujuan dari Sustainable Development Goals. Dan solusi yang kedua adalah pada tahun 2020, Indonesia menginisiasi membangun sinergi dan kolaborasi antar negara dan antar pebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan. Peran dan posisi Asia dalam produksi pertanian global sangat besar. Jadi, kolaborasi itu selain untuk membangun ketahanan pangan negara-negara Asia, sekaligus menjamin ketersediaan pangan dunia. Tantangan yang ketujuh adalah penanganan pasca panen. HKTI akan membeli berapapun hasil dari panen dan harganya 10% di atas harga pasar. Tantangan yang ke-8 adalah dampak disrupsi revolusi industri 4.0. Perubahan dunia yang begitu cepat dengan perkembangan inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Solusi yang diberikan adalah di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0 ini, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya adalah prospek dari sektor pertanian. Selama periode 2015 sampai 2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja Nawacita mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Nawacita adalah 9 prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Untuk mencapai target dari Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi yang pertama, pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, serta peningkatan produksi gula dan daging. Kedua, peningkatan diversifikasi pangan. Ketiga, peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor. Yang keempat, penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Yang kelima, peningkatan pendapatan keluarga petani. Dan yang keenam, akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Lalu, adapun upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut. Yang pertama, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit. Yang keempat, penguatan kelembagaan petani. Yang kelima, pengembangan dan penguatan pembiayaan. Yang keenam, pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi.
Serta yang ketujuh atau yang terakhir adalah penguatan jaringan pasar produk pertanian. Setelah pemaparan dari pendahuluan, perkembangan terkini, tantangan dan solusi serta prospek, dapat diringkas atau ditarik kesimpulan bahwa Indonesia mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memberikan prioritas pada pembangunan sektor pertanian. Pada saat masa pandemi COVID-19, sebagian sektor lainnya terpuruk. Justru pertanian hadir menjadi penyelamat perekonomian nasional. Secara makro, sektor pertanian adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar di kawasan Asia dan menjadi bagian strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan Asia. Sekian penjelasan yang bisa disampaikan terkait perkembangan pertanian di Indonesia. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.